Ketika seorang petani menemukan telur-telur hitam misterius di tanah miliknya, dia kebingungan memikirkan makhluk apa yang mungkin telah menghasilkan telur-telur tersebut. Tergerak untuk mengawasi telur-telur aneh itu dengan cermat, rasa penasarannya semakin bertambah. Kekagetannya memuncak ketika telur-telur itu menetas, membuatnya meneteskan air mata tak percaya. Petani Matteo sudah lama bermimpi menjalankan usaha telur yang sukses. Berada di sebuah lembah indah di Georgia, pertanian keluarganya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, beberapa tahun terakhir sangat berat. Apa yang dulunya merupakan usaha yang berkembang pesat, kini berjuang untuk bertahan. Biaya pakan yang terus meningkat, persaingan yang ketat, dan menurunnya pasar untuk telur coklat dan putih tradisional telah memberikan dampak buruk pada bisnisnya. Ketika secara tak terduga dia menemukan selusin telur hitam tersebar di propertinya, Matteo begitu terkejut hingga berdiri diam selama hampir 10 menit. Telur-telur ini berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya. Tak ada satupun ayamnya yang menghasilkan sesuatu yang serupa. Sesaat dia berpikir mungkin itu adalah telur ular. Dan dengan hati-hati dia memeriksa sekitarnya, mencari tanda-tanda keberadaan ular di rumput yang tinggi. Namun tampaknya makhluk yang meletakkan telur-telur itu telah pergi. Matteo merasa bimbang. Di satu sisi, telur-telur aneh ini bisa menetas menjadi makhluk-makhluk menakutkan yang mungkin harus dia singkirkan dari rumahnya nanti. Namun, di sisi lain, mereka mungkin menjadi kunci untuk menghidupkan kembali pertaniannya yang sedang kesulitan. Jika orang-orang tertarik dengan keunikan telur hitam ini, mereka mungkin bersedia membayar mahal, bahkan mungkin untuk dagingnya jika ayamnya juga berwarna hitam, terutama menjelang Halloween. Ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan, kecuali jika seseorang datang untuk mengklaim telur-telur itu lebih dulu. Matteo bukanlah pencuri, tetapi karena telur-telur itu berada di tanah miliknya, dia merasa berkewajiban untuk melindunginya. Dengan pelan dia berbisik, "Maaf," kepada ibu telur yang tak dikenal itu, lalu mulai dengan hati-hati memindahkan telur-telur itu ke truknya. Dia berencana untuk menempatkannya di inkubator di pertaniannya, dengan penuh harap menanti telur-telur itu menetas dan mengungkap misterinya. Dalam hari-hari berikutnya, Matteo mengawasi telur-telur itu dengan seksama, dengan teliti menyesuaikan suhu dan kelembapan untuk meniru kehangatan yang seharusnya diberikan induk ayam. Setiap pagi, dia memeriksa mereka. Semangatnya terangkat saat melihat cangkang hitam mengkilap itu masih utuh. Dia membiarkan dirinya bermimpi tentang makhluk-makhluk tak biasa yang mungkin segera muncul. Apakah mereka juga akan sepenuhnya berwarna hitam? Di saat-saat tenang, dia membayangkan kegemparan yang mungkin terjadi, membayangkan kerumunan orang datang ke pertaniannya. Semua ingin melihat ayam-ayam yang sepenuhnya hitam. Meskipun antusias, Matteo tetap waspada, menyadari bahwa bisa butuh waktu lama sebelum telur-telur itu menetas. Minggu demi minggu berlalu saat dia menunggu tanda-tanda kehidupan dari telur-telur hitam itu. Tanggal yang diharapkan untuk penetasan pun berlalu, namun tak ada tanda-tanda aktivitas. Setiap hari, Matteo mengintip ke dalam inkubator, berharap melihat cangkang yang retak atau mendengar suara cicitan anak ayam. Tetapi telur-telur itu tetap diam dan tak bergerak, dengan permukaan hitamnya seolah mengejek harapannya. Seiring berlalunya hari tanpa perubahan, kegembiraan awal, Matteo berubah menjadi keraguan. Apakah dia telah melakukan kesalahan dengan membawa telur-telur ini pulang? Apakah telur-telur itu bahkan berasal dari ayam? Keraguan mulai mengaburkan pikirannya, membuatnya mempertanyakan keputusannya dan memikirkan kemungkinan bahwa dia tanpa sadar telah menempatkan seluruh pertaniannya dalam bahaya.
Kehidupan Mateo sehari-hari berubah menjadi siklus yang terus-menerus antara perawatan teliti dan kekhawatiran yang semakin besar. Dia bangun sebelum fajar, memulai harinya dengan memeriksa suhu dan kelembapan inkubator. Meski kecemasannya semakin meningkat, dia tetap berpegang pada harapan, meyakinkan dirinya bahwa telur-telur misterius itu adalah sebuah keberuntungan, bukan pertanda buruk. Setelah memantau telur-telur itu dengan cermat, dia melanjutkan tugas-tugas pertaniannya yang biasa, memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan mengumpulkan telur coklat dan putih seperti biasanya. Namun, pertaniannya masih berjuang untuk bertahan, dan tuntutan untuk merawatnya terasa semakin berat. Setiap pekerjaan terasa lebih melelahkan dari sebelumnya, dan pikirannya tentang telur hitam itu membayangi semua kegiatannya. Suatu pagi yang dingin, Mateo bangun dengan tubuh yang terasa sangat tidak enak. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa sakit, dan demam menyerangnya. Dia mencoba tetap bekerja, tetapi segera menyadari bahwa dirinya terlalu sakit untuk menjalankan tanggung jawab sehari-harinya. Stres yang terus-menerus dan malam-malam tanpa tidur akhirnya membuatnya harus terbaring di tempat tidur, tidak mampu mengurus pertanian. Hari-hari berlalu dengan Mateo terbaring lemah, pikirannya dipenuhi kabut akibat demam. Pertanian yang dulunya penuh aktivitas mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Gulma tumbuh tak terkendali, kandang ayam menjadi kotor, dan tempat pakan hampir kosong. Produksi telur menurun drastis, mencerminkan dampak ketidakhadiran Mateo terhadap pertanian. Komunitas kecil di sekitar pertanian Mateo mulai menyadari kondisi tempat itu yang semakin memburuk. Para tetangga mulai berbisik-bisik, khawatir melihat pertanian yang dulu subur kini tampak terabaikan. Noah, teman lama sekaligus tetangga Mateo, adalah orang pertama yang bertindak. Khawatir dengan kondisi temannya, dia datang ke rumah Mateo dan langsung menyadari kekacauan yang terjadi. Setelah mengetuk pintu, Noah menemukan Mateo dalam keadaan yang sangat lemah, nyaris tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Menyadari parahnya penyakit Mateo, Noah dengan cepat turun tangan untuk membantu. Noah menenangkan Mateo, berjanji untuk mengurus pertanian, sementara dia fokus memulihkan diri. Dengan tekad kuat, Noah mulai menghidupkan kembali operasional pertanian. Dia memberi makan ayam-ayam, membersihkan kandang, dan memastikan semua hewan terurus dengan baik. Bahkan, dia meminta bantuan para tetangga lain untuk membantu menjaga pertanian tetap berjalan. Namun, di tengah kekacauan dan kondisi Mateo yang lemah, Noah tidak mengetahui tentang telur hitam yang berada di inkubator. Tidak menyadari apa yang tersembunyi di sana, Noah dan para tetangga segera akan menemukan rahasia mengejutkan yang selama ini disembunyikan Mateo. Suatu malam saat Noah hendak menyelesaikan pekerjaannya di pertanian, dia mendengar suara ciapan pelan. Jantungnya berdegup kencang saat dia berlari menuju kandang ayam dengan membawa senter. Saat dia berjalan melewati deretan sarang, suara itu semakin jelas. Akhirnya, dia sampai di inkubator, di mana dia melihat salah satu telur hitam mulai bergerak. Tercengang, dia bertanya-tanya bagaimana Mateo bisa menemukan telur-telur yang begitu aneh. Dengan perasaan campur antara kagum dan khawatir, Noah segera kembali ke rumah untuk memberitahu Mateo bahwa telur-telur misterius itu mulai menetas. Apa sebenarnya yang ada di dalam telur itu? Gumamnya penuh rasa ingin tahu. Mateo, yang masih lemah tetapi matanya bersinar penuh harapan, menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, jawabnya, tetapi kilauan di matanya menunjukkan bahwa dia sangat ingin mengetahuinya. Dia lalu menceritakan semuanya kepada Noah.
Penemuan telur-telur itu, pengawasan ketat yang dilakukannya, serta kekhawatirannya bahwa telur-telur tersebut mungkin membawa masalah bagi pertaniannya. Namun kini, dengan telur-telur itu mulai menetas dan teman-temannya ada di sisinya, Matteo merasakan rasa syukur yang mendalam. Apapun yang akan muncul dari telur-telur itu, entah tantangan atau berkah, dia tahu mereka akan menghadapinya bersama-sama, siap menghadapi kesulitan atau merayakan keajaiban yang mungkin datang. 2 hari kemudian, Matteo cukup kuat untuk bangun dari tempat tidur. Bersama Noah, ia berlutut di samping inkubator. Wajah mereka hanya beberapa inci dari telur-telur itu, menunggu dengan penuh semangat. Saat anak ayam pertama mulai memecahkan cangkangnya, Matteo tiba-tiba menghentikan momen itu dengan sebuah permintaan. Maaf mengganggu. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Ini sangat penting bagi kami. Terima kasih banyak. Ketika anak ayam pertama sepenuhnya keluar dari cangkangnya, keduanya menghela napas lega saat menyadari bahwa makhluk di dalamnya memang seekor burung. Namun, rasa lega itu segera berubah menjadi kekaguman ketika mereka memperhatikan ciri-ciri anak ayam tersebut. Bulu-bulunya berwarna hitam pekat yang berkilau halus di bawah cahaya redup. Anak ayam itu membuka matanya yang cerah dan mengeluarkan suara ciapan kecil yang penuh kemenangan. Satu persatu telur-telur lainnya mulai menetas. Setiap anak ayam adalah pemandangan luar biasa, dihiasi bulu hitam mengkilap dan mata yang hidup serta penasaran. Proses penetasan itu begitu memukau saat setiap anak ayam berjuang dan bertahan untuk keluar dari cangkangnya, mencerminkan keteguhan yang telah ditunjukkan Matteo dalam menghadapi tantangannya sendiri. Dia menyaksikan dengan penuh pesona saat anak ayam terakhir akhirnya lahir ke dunia. Noah dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari jawaban secara online. Setelah beberapa saat, suaranya bergetar dengan penuh semangat saat berkata, "Ini mungkin anak ayam Amsamani." Matteo menoleh padanya dengan kebingungan, belum pernah mendengar tentang Amsamani sebelumnya. Noah sambil terkekeh atas penemuan itu, menjelaskan bahwa ayam ini adalah jenis langka dari Indonesia yang terkenal karena penampilan mereka yang serba hitam, termasuk mata, paru, bulu, bahkan tulangnya. Telur ayam ini dapat mencapai harga yang sangat tinggi dan Noah yakin orang-orang akan bersedia membayar hanya untuk melihat ayam yang unik ini secara langsung. Dia masih bingung bagaimana telur-telur itu bisa berada di pertanian Matteo, tetapi dia yakin bahwa ini adalah solusi bagi semua masalah keuangan temannya. Mendengar penjelasan itu, Matteo diliputi emosi. Air mata membasahi matanya saat ia menyadari besarnya arti peristiwa ini bagi dirinya dan pertaniannya. Dia telah melewati begitu banyak kesulitan dan pengorbanan, dan kini akhirnya ia dihadapkan pada harapan masa depan yang cerah. Pemandangan anak-anak ayam Amsamani yang langka dan begitu indah itu memberinya rasa lega dan sukacita yang mendalam. Dia membiarkan dirinya menangis tanpa malu, air matanya bercampur dengan jerami di lantai. Momen itu menjadi titik balik yang signifikan. Apa yang sebelumnya terasa seperti ambang kehancuran, kini menjadi pintu menuju kemakmuran. Penetasan telur hitam tersebut menjadi awal baru yang penuh harapan bagi pertanian Matteo. Kabar tentang penetasan ajaib itu dengan cepat menyebar di komunitas. Para tetangga yang selama ini mendukung Matteo di masa sulit berkumpul di pertaniannya, ingin melihat anak-anak ayam yang luar biasa itu. Amsamani dengan bulu hitam legam dan keindahan yang memesona membuat semua orang terpukau. Bagi Matteo, momen ini lebih dari sekadar peningkatan prospek keuangan. Ini adalah simbol kebangkitan kembali mimpi-mimpinya yang hampir terlupakan dan kerja keras yang telah dia curahkan selama ini.
anak-anak ayam Amsamani itu mewakili sebuah awal baru, sebuah peluang untuk membangun kembali dan berkembang. Melihat anak-anak ayam mematuk jerami dan menjelajahi sekeliling mereka, memberi Mateo rasa pencapaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk merawat mereka, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Mateo membangun kandang khusus yang dilengkapi dengan lampu pemanas dan alas tidur yang bersih, serta mencatat dengan teliti setiap perkembangan mereka, mulai dari pertumbuhan hingga perilaku mereka. Bulu hitam mengkilap anak-anak ayam itu berkilau di bawah sinar matahari, dan tingkah laku mereka yang penuh semangat membawa energi baru ke pertanian. Tak lama kemudian, Mateo menemukan sesuatu yang luar biasa tentang anak-anak ayam tersebut. Mereka memiliki sifat-sifat unik yang melampaui penampilan mereka yang memukau. Anak-anak ayam ini sangat tangguh, mampu bertahan dalam kondisi yang akan sulit bagi jenis ayam lain. Mereka tumbuh dengan cepat, menjadi kuat lebih cepat dari yang Mateo perkirakan, dan menunjukkan daya tahan yang membedakan mereka. Bulu mereka tidak hanya hitam, tetapi juga memiliki kualitas iridesen yang berkilau dengan semburat hijau dan ungu di bawah cahaya tertentu, seolah-olah mereka memiliki sentuhan ajaib. Mateo mencatat setiap sifat luar biasa anak ayam Amsamani tersebut dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa kawanan ayamnya sangat istimewa, bahkan di antara jenisnya yang langka, menjadikannya harta yang potensial. Kabar tentang anak-anak ayam yang luar biasa ini dengan cepat menyebar, menarik perhatian tidak hanya dari komunitas lokal, tetapi juga dari luar daerah. Suatu hari, seorang pria bernama Tuan Rossi mengunjungi pertanian. Ia adalah seorang investor kaya yang memiliki minat besar pada jenis-jenis hewan langka dan eksotis. Mendengar tentang ayam Amsamani Mateo, ia datang untuk melihat langsung. Begitu melihat anak-anak ayam tersebut, Tuan Rossi langsung terpikat oleh keunikan dan kesehatan mereka yang luar biasa. Anak-anak ayam ini luar biasa. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, seru Tuan Rossi. Dada Mateo membusung dengan bangga saat ia mengakui keunikan mereka dan menceritakan seberapa besar usaha yang telah ia curahkan untuk merawat mereka. Dengan anggukan penuh pemikiran, Tuan Rossi menanggapi, "Saya bisa melihat itu," katanya. "Saya percaya ayam-ayam ini memiliki potensi besar. Bukan hanya untuk pembiakan, tetapi juga untuk menarik pasar khusus yang menghargai kelangkaan dan keindahan mereka hingga bersedia membayar mahal. Saya ingin membuat penawaran." Saat Tuan Rossi memaparkan proposalnya, hati Mateo berdegup kencang dengan kegembiraan. Tuan Rossi bersedia berinvestasi di pertanian tersebut, menawarkan dukungan finansial yang diperlukan untuk memperluas dan meningkatkan operasional. Sebagai gantinya, ia meminta bagian dari pendapatan di masa depan dari penjualan dan pembiakan ayam Amsamani. Penawaran itu sangat murah hati, menjanjikan kestabilan keuangan Mateo, sekaligus memastikan kelangsungan dan pengembangan pertanian di masa depan. Mateo mendengarkan dengan saksama proposal tersebut, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ditawarkannya. Inilah terobosan yang selama ini ia harapkan. Kesempatan tidak hanya untuk menyelamatkan pertaniannya, tetapi juga membawanya melampaui ekspektasi terbesarnya. Dengan jabat tangan penuh keyakinan, ia menerima tawaran Tuan Rossi, merasakan kelegaan yang mendalam. Kemitraan ini menjanjikan bahwa anak ayam Amsamani miliknya akan membawa kemakmuran, sekaligus reputasi untuk pertaniannya. Namun, ada kejutan lain yang menanti. Pada suatu sore yang cerah saat merawat kawanan ayamnya, Mateo memperhatikan seekor anak ayam yang tampak berbeda di antara yang lain. Anak ayam itu terlihat lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya,
dengan bulu yang memancarkan kilau warna-warni yang luar biasa. Penasaran, Mateo memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mengamati anak ayam itu dan terpesona oleh mata birunya yang mencolok, sangat berbeda dari mata gelap anak ayam Amsamani lainnya. Gelombang kegembiraan menyelimuti dirinya ketika ia menyadari bahwa anak ayam ini mungkin merupakan mutasi langka. Bersemangat untuk mendapatkan konfirmasi dari ahli, ia segera menghubungi seorang genetikus spesialis unggas untuk memeriksa anak ayam luar biasa tersebut. Genetikus tersebut tiba dan melakukan analisis menyeluruh pada anak ayam itu. Hasilnya sangat luar biasa. Anak ayam tersebut menunjukkan mutasi genetik langka yang tidak hanya memperindah penampilannya, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kecepatan pertumbuhannya. Anak ayam ini menjadi lambang dari ras Imani, melampaui semua yang lain dalam keindahan dan kekuatan. Kabar tentang anak ayam unik ini segera menyebar, memicu minat dari kolektor, peternak, dan pecinta unggas yang ingin melihat atau bahkan memilikinya. Tawaran mulai berdatangan, masing-masing lebih menggiurkan daripada yang sebelumnya. Keunikan genetik ini menjamin bahwa peternakan Mateo akan mendominasi pasar unggas langka dalam waktu yang lama. Dengan nilai dan permintaan untuk anak ayam Imani yang kini terjamin, masa depan kesuksesan dan keberlanjutan peternakan Mateo pun aman. Setiap hari, Mateo berdiri di kandang, memperhatikan burung-burung megah itu mencari makan, merasakan kepuasan yang mendalam memenuhi hatinya. Melawan segala rintangan, ia tidak hanya berhasil menyelamatkan pertaniannya, tetapi juga mengubahnya menjadi simbol harapan dan keberhasilan. Apakah Anda merasa cerita ini menginspirasi? Bagaimana Anda menghadapi masa-masa sulit seperti Mateo? Nasihat apa yang akan Anda berikan kepada mereka yang menghadapi tantangan serupa? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan dan beri tanda suka. Ingat, terkadang keajaiban terjadi justru saat kita hampir kehilangan harapan. Terima kasih telah mendengarkan. Bergabunglah lagi lain waktu untuk cerita lainnya. Semoga hari Anda menyenangkan.